Aku akan melindungimu dan membuatmu mencapai takdirmu. Dan Qasim, aku maha kuasa atas apa yang aku kerjakan. Itu kalimat Allah yang ada dalam mimpi Muhammad Qasim. Seri keempat dari takwil mimpi Muhammad Qasim ini, ya. Memang tema yang disampaikan ini adalah tema berat, yaitu tentang Malhamah Kubro. Sama dengan tema yang ketiga, tema keempat ini lanjutan daripada tema ketiga, ya. Nanti kami akan mencoba secara rinci satu persatu dibahas. Namun sekarang ini kita akan membahas secara pengelompokan dulu, resumenya dulu, ya. Melanjutkan daripada seri ketiga sebelumnya, bahwa urutan atas peristiwa perang di atas juga bisa dilihat dari sudut pandang yang lain, ya. Kalau kemarin itu seri ketiga adalah dari sisi pertama sebelum dan sudah dibayat, juga disertai dan tidak disertai oleh Muhammad Qasim pada saat perang itu, dan dipimpin oleh beliau tentunya. Nah sekarang dari sisi urutan yang lain, ya. Yang pertama, peperangan pertama dari seluruh peperangan, 10 peperangan yang ada, ya, di Malhamah Kubro ini dinamakan Ghazwa-Ihin, ya. Ghazwa-Ihin ini merupakan permulaan terbentuknya contoh sistem pemerintahan Islami sehingga ditegakkan di Pakistan. Jadi setelah terjadinya peperangan ini, maka mulailah ditegakkan percontohan Islam pertama di Pakistan, ya. Jadi ada pergolakan dulu, kemudian Muhammad Qasim dipercaya untuk memimpin Pakistan karena tentara Pakistan, panglimanya sudah yakin bahwa memang Muhammad Qasim adalah utusan sebagai Al-Mahdi yang akan menyelamatkan Pakistan, ya. Kebetulan ketua tentara Pakistan pun mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW untuk membenarkan mimpi Muhammad Qasim. Itu yang akan terjadi nanti, ya. 6 tahun setelah terbentuknya keberhasilan dari pemerintahan percontohan Islam di Pakistan, ya, peristiwa pembayatan di Mekah akan terjadi. Jadi kurang lebih Ustaz Saiful Dinjam menganalisa dari hasil mimpinya. Jadi setelah sukses merekonstruksi percontohan Islam sesuai dengan Islam yang dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai kebangkitan dari timur, di mana di situ juga dalam sebuah hadis ada panji hitam dari arah timur, di dalamnya ada Al-Mahdi. Nah inilah terjadi di Pakistan, ya, kebangkitan Islam dari timur. Kemudian berikutnya adalah setelah Ghazwa-Ihin ini, Baitul Maqdis akan dibuka kembali untuk umat Islam setelah sebelumnya dikuasai total oleh Israel. Jadi nanti tanah Palestina itu akan direbut kembali umat Islam, ya. Kemudian urutan berikutnya adalah 7 tahun berikutnya setelah perang Ghazwa-Ihin dan terhitung dari pembukaan Baitul Maqdis tadi, akan mulai terjadinya perang Malhamah Kubro, ya, yang begitu besar, yaitu perang dunia ketiga dan peperangan antara pasukan Al-Mahdi, ya, kemudian melawan kelompok Dajjal. Kapan ini mulai terjadinya?
Dari berbagai analisa yang kami coba untuk dirangkum, maka analisa ini masalah prediksi waktu dan sebagainya tentu ada dari dalil-dalil yang ada, ya, dikombinasi pendapat ulama terdahulu dan sebagainya, digabung dengan mimpi Muhammad Qasim, penakwilan dan sebagainya. Secara khusus akan dibahas di sesi berikutnya untuk konteks takwil mimpi Muhammad Qasim ini. Jadi tidak dibahas di dalam sesi keempat ini, ya. Baik, kita teruskan dengan poin takwil mimpi yang berikutnya. Allah berkata, Qasim, turutilah perintahku atau hiduplah di dalam kegelapan ini selama-lamanya. Percayalah kepadaku, aku akan melindungimu dan membuatmu mencapai takdirmu. Dan Qasim, aku maha kuasa atas apa yang aku kerjakan. Itu kalimat Allah yang ada dalam mimpi Muhammad Qasim. Ya. Takwilnya adalah, ini jelas tidak perlu ditakwilkan. Ya. Setiap perintah dalam mimpi adalah jelas tidak perlu ditakwilkan. Hanya saja kita harus paham apa yang dimaksud dengan kegelapan dalam mimpi ini. Kegelapan ini adalah kegelapan hati. Puncak dari kegelapan adalah sifat dari ujub ria, kemudian juga hubbu dunya dan sebagainya. Ini adalah puncak daripada kemaksiatan hati di dalam manusia. Jadi itulah yang disebut dengan kegelapan, ya. Kegelapan tidak akan hilang dengan marah, atau dengan memukul, atau dengan teriak-teriak Allahu Akbar, atau dengan emosional, ya. Kegelapan hanya akan hilang apabila ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai satu hidayah kepada umat manusia, yang mampu memberikan cahaya tersebut kepada umat manusia hanyalah Allah. Maka di awal takwil mimpi sebelumnya, rahasianya adalah menghilangkan semua jenis syirik di satu wilayah, di satu kekuasaan negara lah, ya, sehingga turunlah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, Muhammad Qasim bermimpi, ya. Allah Subhanahu wa taala pergi dan aku berbaring di sana. Lalu aku berpikir, apapun yang akan aku lakukan, kematian pasti datang. Lebih baik mati di sana daripada mati di dalam kegelapan ini. Dan Allah pun telah menjanjikan kepadaku perlindungan dan kesuksesan, ya. Jadi ini artinya takwilnya adalah ikhtiar. Sifat asal hati adalah membuat keputusan atas pilihan. Sekiranya kita yakin, maka baiklah segalanya. Sebaliknya, jika buruk hati kita, maka buruklah segala hal yang lain. Nah, maksud baik dan buruk adalah ikhtiar, pilihan yang ada pada hati masing-masing. Nah, ini beliau mentakwilkan seperti itu. Kemudian, ikhtiar adalah keputusan dari hati untuk membuat pilihan, memenuhi tuntunan dan tuntutan juga kewajiban dari Allah, atau memenuhi tuntutan hati yang memang secara alamiah manusia memiliki satu pilihan, ya.